Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Salma Safira dari kelas 101 di SMA Negeri 7 Depok. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai bab 6 tentang Bank Sentral, Sistem, dan Alat Pembayaran. Tanpa berlama-lama, mari kita simak video selanjutnya. Di bab 6 kali ini terdapat 11 materi. Yang pertama ada Bank Sentral, kedua ada Sistem Pembayaran, ketiga ada peran Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran, keempat ada penyelenggaraan Sistem Pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia, kelima ada pengertian dan sejarah alat pembayaran tunai. Lalu keenam ada fungsi dan jenis dan syarat uang serta standar mata uang. Lalu ketujuh ada unsur pengaman rupiah, ke-8 ada sistem moneter, ke-9 ada pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia, ke-10 pengelolaan keuangan negara, dan yang terakhir adalah alat pembayaran non-tunai. Materi pertama, Bank Sentral. Bank Sentral sendiri merupakan badan keuangan yang dimiliki pemerintah untuk mengatur kestabilan badan-badan keuangan dan menjamin kegiatan badan keuangan agar tercipta tingkat ekonomi yang tinggi dan stabil. Ada pula tugas dari Bank Sentral sendiri merupakan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, ketiga, mengatur dan mengawasi bank, dan yang terakhir ada menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Sentral sendiri memiliki contoh yaitu Bank Indonesia. Lalu ada pula wewenang dari Bank Sentral. Wewenang Bank Sentral yaitu menetapkan sasaran moneter, kedua, melakukan pengendalian moneter. Lalu terakhir ada peran dari Bank Sentral. Yang pertama, pelaksana kebijakan moneter, kedua, bankers bank, ketiga, bank sirkulasi, keempat, penjagaan posisi likuiditasi, dan yang terakhir ada leader of the last resort. Stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan merupakan suatu kondisi di mana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana, dan pengelolaan risiko agar berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, kadangkala sistem keuangan tidak berjalan dengan stabil. Lalu ada resiko dari sistem keuangan. Yang pertama ada resiko kredit, kedua resiko likuiditasi, ketiga resiko pasar, dan yang terakhir ada resiko operasional. Lalu ada dampak meningkatnya globalisasi di sektor finansial terhadap sistem keuangan. Yang pertama, ada sistem keuangan menjadi semakin terintegrasi tanpa jeda waktu dan batas wilayah. Kedua, inovasi produk keuangan semakin dinamis dan beragam dengan kompleksitas yang semakin tinggi. Lalu ada sifat dari sumber ketidakstabilan. Yang pertama, forward looking. Forward looking juga merupakan mengetahui potensi resiko yang akan timbul dan mempengaruhi kondisi sistem keuangan yang akan datang. Lalu yang kedua ada sistemik hingga mampu melumpuhkan perekonomian. Berikutnya materi kedua, sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah sistem pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Dengan contoh medianya yaitu komoditas untuk uang, penggunaan mata uang, penggunaan cek, dan penggunaan elektronik atau transfer. Lalu ada pula peran sistem pembayaran. Yang pertama, menjamin kelancaran pasar sebagai tempat terjadinya transaksi. Kedua, terjadinya spesialis produksi. Ketiga, membantu menentukan seberapa efisien transaksi dilakukan dan diselesaikan. Keempat, mempengaruhi tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi dan efisiensi pasar keuangan. 5. Terciptanya stabilitas sistem keuangan. Keenam, sebagai channel utama transmisi kebijakan moneter. Ketujuh, mendukung efisien dan efektivitas fungsi intermediasi lembaga keuangan. Dan yang terakhir ada mendorong mobilitas aliran dana. Lalu juga ada komponen pembentuk sistem pembayaran. Yang pertama, alat pembayaran. Di alat pembayaran ini terbagi menjadi dua, non-tunai dan tunai. Lalu kedua ada proses instrumen pembayaran. Dan ketiga ada lembaga memproses sistem pembayaran. Contohnya Bank Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Lalu ada pun resikonya. Yang pertama resiko operasional, kedua resiko likuiditasi,
ketiga resiko kredit, dan keempat ada resiko sistemik. Lalu ada kewajiban Bank Indonesia. Yang pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan. Kedua, memberi izin penyelenggaraan sistem pembayaran. Ketiga, konsultasi dan fasilitas keadaan penyelenggaraan sistem pembayaran. Keempat, pengawasan. Dan kelima, melakukan sosialisasi dan edukasi. Materi ketiga, peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Bank Indonesia sendiri merupakan lembaga berwenang mengeluarkan dan mengedarkan uang serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. Tujuan Bank Indonesia sendiri adalah pertama, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kedua, mengatur dan mengelola kelancaran sistem pembayaran nasional atau juga disebut SPN. Lalu yang ketiga, mendukung infrastruktur. Ketiganya memiliki keterkaitan. Lalu ada proses pembuatan uang hingga penyebaran uang. Diawali dengan perencanaan. Lalu kedua ada pencetakan, dan yang terakhir ada pengedaran uang. Uang sendiri diedarkan ke seluruh wilayah melalui kantor Bank Indonesia. Selain itu juga dapat melalui layanan kas dan masyarakat umum. Contoh kegiatan Bank Indonesia setelah uang rupiah telah dikeluarkan. Yang pertama, pencabutan uang pecahan dengan tahun emisi yang tidak lagi berlaku. Tujuannya untuk mencegah dan meminimalisasi peredaran uang. Kedua, untuk menyederhanakan komposisi dan emisi pecahan. Lalu, kegiatan yang kedua ada pemusnahan uang. Uang yang dimusnahkan memiliki ciri-ciri seperti berikut. Uang yang sudah dicabut dan ditarik dari peredaran. Kedua, uang cetakan kurang sempurna. Dan yang terakhir adalah uang tak layak edar. Materi keempat, penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia. Transaksi pembayaran non-tunai diselenggarakan melalui sistem BI RTGS, Real Time Gross Settlement, dan sistem clearing. Lalu ada manfaat BI RTGS. Yang pertama, meningkatkan kepastian penyelesaian akhir dan mengurangi resiko penyelesaian akhir. Kedua, sarana transfer dana antar bank. Tiga, meningkatkan efektivitas pengelolaan dana. Keempat, menjadi informasi pendukung. Dan yang kelima ada sarana penyelesaian akhir dari transaksi. Lalu ada fungsi Bank Indonesia. Yang pertama, sebagai regulator. Di dalamnya, Bank Indonesia ini berfungsi menetapkan landasan hukum dan menentukan peran dan tanggung jawab penyelenggaraan para peserta BI RTGS. Lalu yang kedua, sebagai overseer, dan yang ketiga sebagai operator. Lalu ada layanan dan infrastruktur yang diberikan oleh BI RTGS kepada peserta. Yang pertama, menyediakan infrastruktur dan fasilitas penyelenggaraan sistem BI RTGS yang berupa perangkat keras, aplikasi RRCC atau software, jaringan komunikasi data, fasilitas dial-up, dan lain sebagainya. Yang kedua, menyediakan help desk. Lalu ketiga, memberikan pelatihan. Keempat, memiliki prosedur pengenanganan kondisi darurat dan melakukan uji coba berkala. Dan yang terakhir, mengadakan pertemuan rutin dengan kelompok pengguna. Kelima, pengertian dan sejarah alat pembayaran tunai. Pengertian uang sendiri merupakan benda umum yang diterima oleh masyarakat untuk pembayaran barang, jasa, dan lainnya serta untuk pembayaran hutang. Ciri-ciri uang yaitu dapat diterima umum, dapat digunakan sebagai alat tukar, dan sebagai alat pembayaran. Ada pula sejarah uang yang dimulai dari barter. Barter merupakan tahap tukar-menukar barang. Kedua, uang komoditas. Uang komoditas ini merupakan media tukar dalam bentuk barang yang bernilai intrinsik. Contohnya, logam mulia, merica, tembakau, kulit hewan, dan garam. Yang ketiga ada uang fiat. Uang fiat adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah. Kelima, cek. Cek sendiri merupakan perintah dari seseorang ke bank, tempat ia memiliki rekening untuk mengirimkan uang dari rekeningnya ke rekening orang lain yang menyetorkan cek tersebut. Dan yang terakhir ada e-commerce.
atau juga perdagangan elektronik. Dan keenam, fungsi, jenis, dan syarat uang serta standar mata uang. Fungsi dari uang sendiri dibagi menjadi dua, fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli dari uang yaitu sebagai alat tukar dan sebagai alat satuan hitung. Sedangkan fungsi turunan dari uang yaitu pertama sebagai standar dan ukuran pembayaran yang ditunda, kedua sebagai alat penyimpanan kekayaan, dan yang terakhir ada alat penggalih kekayaan. Lalu ada syarat uang. Syarat uang yang pertama mudah dibawa, kedua tahan lama, ketiga dapat dipecah menjadi unit kecil, keempat nilainya stabil, kelima diterima secara umum, keenam jumlah memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak mudah dipalsukan, dan yang terakhir bisa memuaskan keinginan orang lain. Lalu ada jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang ini terbagi menjadi empat. Yang pertama, berdasarkan pihak yang mengeluarkan. Berdasarkan pihak yang mengeluarkan, uang terbagi menjadi dua, uang kartal dan uang giral. Uang kartal merupakan uang logam dan uang kertas dari pemerintah, sedangkan uang giral merupakan simpanan pada bank yang sewaktu-waktu dapat digunakan melalui cek, biliet giro, dan lain-lainnya. Lalu, yang kedua, berdasarkan bahan uang. Berdasarkan bahan uang ini, uang dibagi menjadi dua, uang logam dan uang kertas. Lalu ketiga ada berdasarkan negara yang mengeluarkan, terbagi menjadi tiga, uang domestik, uang regional, dan uang internasional. Uang domestik hanya berlaku di satu negara, uang regional hanya berlaku di kawasan tertentu, dan yang terakhir ada uang internasional yang berlaku di berbagai wilayah negara atau dunia. Lalu yang keempat ada berdasarkan nilai uang. Berdasarkan nilai uang terbagi menjadi dua, uang bernilai penuh seperti nilai intrinsik sama dengan nilai nominal, dan yang kedua uang tidak bernilai penuh. Nilai intrinsik lebih kecil dibanding dengan nilai nominal. Adapun standar mata uang. Standar mata uang merupakan suatu benda yang ditetapkan sebagai objek pembanding atau nilai dalam jumlah dan dalam waktu tertentu sebagai alat satuan hitung. Standar uang digunakan berupa pertama, standar logam. Standar logam di mana penetapan logam sebagai standar dalam keuangan berupa logam ataupun emas. Hal ini dibedakan atas beberapa sistem. Yang pertama, sistem standar tunggal atau juga disebut standar emas penuh, dan yang kedua ada sistem standar kembar, dan yang ketiga ada sistem standar pincang. Lalu ada yang kedua, standar kertas. Di standar kertas ini di mana suatu negara beredar uang kertas dalam jumlah tidak terbatas dan tidak dijamin atau tidak ditukar dengan emas. Standar moneter sebagai sistem standar Cruz. Unsur pengaman rupiah. Unsur pengaman uang kertas rupiah dibagi menjadi dua. Ada yang pertama, unsur pengaman terbuka. Unsur pengaman terbuka kita dapat melihat dengan mata telanjang atau kasat mata, lalu peraban tangan, dan peralatan sederhana seperti kaca pembesar dan lampu ultraviolet. Lalu yang kedua ada unsur pengaman tidak terbuka, di mana kita tidak dapat melihat secara langsung, namun dapat menggunakan mesin yang memiliki sensor dengan tingkat kepastian dan kecepatan tinggi untuk mengetahui unsur pengaman. Lalu dua hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, semakin besar nominal pecahan, semakin diperlukan unsur pengaman yang baik, kompleks, dan canggih. Dan yang kedua, dipilih berdasar pada hasil penelitian dan pertimbangan perkembangan teknologi. Materi ke-8, sistem moneter. Sistem moneter atau juga sistem standar Cruz terbagi menjadi 4. Dan keempat sistem ini pernah dipakai di berbagai negara di dunia. Yang pertama, standar emas. Standar emas dimulai pada tahun 1870 hingga 1914. Standar emas ini merupakan setiap negara mengukur nilai kurs mata uangnya berdasarkan standar emas. Negara menyimpan emas sebagai cadangan devisa, alat tukar bersifat tetap. Lalu yang kedua,
sistem kurs tetap atau terkendali, atau juga sistem Bretton Woods yang pada tahun 1944. Sistem ini merupakan sistem yang mengandalkan dolar menjadi pusat sistem moneter. Sistem ini disebut juga sistem dolar. Skema kurs baku nilai tukar semua mata uang terhadap dolar terhadap emas dengan nilai 35 dolar per ons. Lalu ketiga ada sistem kurs mengambang bebas. Kurs ini hanya dipengaruhi oleh pergerakan permintaan dan penawaran terhadap dolar. Dalam sistem ini, pemerintah tidak ikut campur. Lalu yang terakhir adalah sistem kurs mengambang terkendali. Di sistem ini, kurs dipengaruhi oleh pergerakan permintaan dan penawaran. Tapi, pemerintah punya kapasitas untuk ikut mengendalikannya. Pemerintah memberi batasan pergerakan kurs dan akan melakukan intervensi jika kurs naik atau turun melebihi batasan. Materi ke-9, pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Di sini ada ciri-ciri umum dari uang rupiah. Yang pertama, gambar Garuda Pancasila. Gambar Garuda Pancasila ini berada di uang rupiah, logam maupun kertas. Yang kedua, frasa Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bank Indonesia. Frasa ini juga terdapat dalam uang rupiah, logam, dan kertas. Lalu ketiga ada nilai nominal sama dengan angka dan huruf. Nilai nominal ini ada di uang rupiah, logam, dan kertas. Lalu keempat ada tanda tangan pemerintahan dan Bank Indonesia. Tanda tangan ini hanya ada di uang rupiah, kertas. Lalu kelima ada nomor seri pecahan. Nomor seri ini hanya berada di uang rupiah, kertas, tidak ada di uang logam. Lalu yang keenam ada teks dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dan nilai. Tentunya teks ini hanya berada di uang rupiah, kertas. Lalu yang terakhir ada tahun emisi dan tahun cetak. Tahun emisi dan tahun cetak ini merupakan ciri-ciri uang rupiah dari logam dan uang rupiah kertas. Lalu ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Bank Indonesia. Yang pertama, tingkat asumsi inflasi. Yang kedua, asumsi pertumbuhan ekonomi. Ketiga, rencana macam. Keempat, pecahan uang. Kelima, perkiraan jumlah uang yang musnah. Bank Indonesia sendiri menyediakan layanan penukaran uang, menyediakan sarana sosialisasi setiap rupiah emisi baru, dan dapat menentukan terkait keaslian uang rupiah. Lalu, ada sanksi pelanggaran. Yang pertama, teguran tertulis dan melakukan pembinaan. Jika kedua hal ini tidak dilaksanakan, maka Bank Indonesia melarang melakukan kegiatan penyetoran uang dalam jangka tertentu. Jika ketiganya tidak dikerjakan, maka yang terakhir bakal diberi sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang telah tertulis. Materi ke-10, pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu kewajiban bernegara yang sangat vital karena bernilai dengan uang serta berhubungan dengan kesejahteraan rakyat. Hal ini juga berada dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Presiden di sini sebagai kepala pemerintah yang memegang kekuasaan dan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Hal ini juga berada di Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Lalu ada dalam ayat 2 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Presiden menguasakannya kepada yang pertama, Menteri Keuangan atau pengelolaan fiskal dan wakil pemerintahan kepemilikan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, menteri atau pemimpin lembaga.
Ketiga, gubernur atau bupati ataupun wali kota. Lalu, APBN atau APBD adalah wujud pengelolaan keuangan negara berdasar pada petunjuk yang ada. APBN sebagai dasar pengelolaan keuangan negara yang diajukan pemerintah dan ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ada pula peran BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. BPK ini berperan sebagai pemeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab mengenai keuangan negara yang diadakan suatu BPK yang mandiri dan bebas. Materi terakhir atau materi ke-11 mengenai alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai merupakan metode pembayaran barang dan jasa yang tanpa melibatkan sedikitpun pertukaran uang tunai. Di dalamnya terdapat dua arus transaksi pembayaran non-tunai. Yang pertama, instrumen fisik, dan yang kedua, aliran dana. Alat pembayarannya berupa 1. Kredit transfer atau juga yang disebut transfer dari bank pengiriman ke bank penerima atau melalui bank lain sebagai intermediary. Yang kedua, debit transfer. Di debit transfer ini merupakan transfer dana di mana perintah debit transfer dibuat atau diotoritas oleh pihak pemilik dana. Lalu ada jenis media pembayaran non-tunai. Yang pertama, berbasis kertas. Ini contohnya berupa cek, nota kredit, dan nota debit. Lalu kedua ada berbasis elektronik, contohnya seperti SMS banking, transfer kredit via real-time gross settlement system, dan sistem clearing nasional Bank Indonesia. Lalu yang terakhir ada berbasis kartu, contohnya kartu ATM, kartu kredit, dan kartu debit. Dari pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.